Ya, Pak Eki. Sehat-sehat Pak Eki. Ya, punten Pak Eki. Kita lanjutin obrolan yang kemarin ya Pak Eki ya. Mengenai tindak lanjut yang kemarin kita bicarakan mengenai apa yang harus dilaksanakan untuk cakupan air bersih di Kabupaten Tangerang ini. Kita kan tahu bahwasannya cakupan layanan air bersih di Kabupaten Tangerang ini masih kecil ya Pak Eki. Masih baru 34% dari jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang. Jadi kira-kira yang sudah dilaksanakan Pak Eki atau apa yang mau dilaksanakan Pak Eki untuk selanjutnya? Jadi begini Pak, kalau kita kemarin itu mengacu atau terkait dengan pencapaian SPM Pak ya, itu sebetulnya masih belum fix mengenai angka atau jumlah yang kita layani, karena memang pada kenyataannya sebetulnya masyarakat yang mengakses air bersih itu sebetulnya sudah banyak. Hanya apabila kita berbicara bagaimana pemerintah melayani, itu yang menjadi PR kita Pak. Itu. Nah, kalau bicara kendala ya kita sama-sama tahu kan Pak, persoalan sumber air baku. Ya, ini kita yang agak kesulitan, ya kan. Di samping kita terus mencari potensi gitu Pak. Mungkin ada beberapa sumber-sumber air baku yang bisa kita manfaatkan seperti embung terus atau situ. Yang sementara ini sejauh ini masih kita kaji Pak. Gitu. Yang kemudian yang kedua mungkin kita mengoptimalkan UPT kita Pak. Air bersih ya, air bersih. Meskipun sifatnya pelayanan yang membawa air curah, namun apabila kita menghitung operasionalnya bisa lebih rendah daripada layanan perpipaan, kan sangat memungkinkan juga Pak untuk kita laksanakan gitu, untuk mengisi reservoir yang ada di kampung atau permukiman. Mungkin itu Pak kalau yang dari kami dan rekan-rekan. Ya, mungkin saya ngasih masukan aja nih sama Pak Eki dari apa yang sudah kita laksanakan atau dari apa yang sudah saya laksanakan, di mana kita melayani masyarakat dengan melakukan pembuatan sarana air bersih itu melalui pemboran. Tapi dilihat dari persentase layanan itu kayaknya tidak bisa mengejar target ya, karena kita ditargetkan tahun 2025 itu bisa mencapai 60%. Jadi saya sarankan, kita kan sebelumnya ada Pamsimas nih. Kemarin juga dengan adanya Pamsimas itu kita sedikit terbantu karena mereka itu melalui jaringan perpipaan dan sampai ke rumah. Jadi bisa terlihat tuh ya layanannya berapa SR-nya per ini. Jadi kalau bisa, walaupun tahun ini sudah tidak ada nih yang Pamsimas, bisa nggak kita mereplikasi untuk yang kegiatan Pamsimas itu Pak? Maksudnya biar terlihat juga nih hasilnya berapa persen nanti atau berapa kakak dalam satu tahun. Misalkan kita tahun ini rencananya ada 20 titik ya, yang tadi Pak Eki kemarin sebutkan ada 20 titik. Berarti kan kalau satu titiknya aja sudah 50 SR, berarti kan kali 20 hampir 1000 SR. Kan sudah terlihat jelas tuh naiknya sedikit ya. Dan saya juga menyarankan kita, kan itu tadi ada embung-embung ya, ada embung-embung yang bisa kita kita gunakan air bakunya. Tadi Pak Eki sebut dalam pengkajian bisa saja misalkan eks galian pasir ya, kita bisa gunakan sebagai air baku seperti di mana? Seperti di desa Palasari, Kecamatan Legok itu kemarin itu saya sudah melakukan FS untuk
eks galian pasir itu kita sudah buatkan RAB dan segala macamnya. Sebenarnya itu potensi buat kita, tapi terkendala karena anggaran itu jadi terbentur. Tapi saya minta coba Pak Eki yang mudah-mudahan ini dengan teman-teman kalau bisa itu nanti sebagai contoh buat kita, kalau dari pasir itu bisa kita pakai sebagai air baku. Dan saya juga minta mungkin Pak Eki nanti ada inovasi apa lagi yang bisa ya meningkatkan layanan kita lah. Mangga Pak Eki. Ya mungkin arahnya sama Pak untuk inovasi ya, karena memang kita terbatas di air permukaan ya, mungkin kita memaksimalkan itu Pak, situ atau embung atau eks galian pasir gitu kan. Memang waktu itu sempat ada penelitian di Bapeda, memang kualitas airnya cukup baik Pak untuk dimanfaatkan gitu kan. Ya kita ke arah sana. Untuk transport airnya tidak harus dengan perpipaan Pak, mungkin yang tadi bisa kita melibatkan PT Air Bersih ya kan, untuk daerah-daerah yang memang cukup jauh dari sumber itu gitu. Namun dengan catatan operasionalnya lebih rendah kalau kita, atau minimal sama dengan perpipaan. Mungkin inovasinya ya gimana apa sejauh itu gitu Pak. Atau mungkin di UPT supaya terlihat jelas, jangan hanya kita tahunya hanya dia mengirim air ya ke satu lokasi ya, kita tidak tahu ini ya. Mungkin kalau bisa nanti coba koordinasi dengan UPT Air Bersih supaya kita ada data nih ya, supaya kita ada data berapa air yang sudah dikirim, berapa yang sudah terpakai, berapa masyarakat yang memanfaatkannya, supaya kita tahu jelas sudah sampai di mana cakupan layanan kita, target kita sudah sampai di mana. Itu yang pertama. Yang kedua juga di tahun depan nih kita rencana dapat suplai air baku dari Waduk Kalian itu sebesar untuk tahun 2023 tahap awal itu kita mendapat 1050 liter per detik. Mungkin nanti di tahun 2025 akan menjadi 3.500 liter per detik. Mungkin nanti kita khususnya di Dinas Perkim, walau bagaimana juga itu ada di SPM kita ya. Kita yang melaksanakan SPM bisa tidak nanti Pak Eki yang bisa bekerja sama. Saya mau menjalankan itu bekerja sama dengan PDAM supaya kita bisa mencapai target yang kita inginkan. Masalahnya walau bagaimanapun juga dengan jaringan perpipaan cakupan layanan kita akan cepat meningkat. Apalagi setahu saya untuk yang Waduk Kalian ini kita bisa memenuhi kebutuhan 6 kecamatan. Di Kabupaten Tangerang ada Kecamatan Solear, Jambe, Cisoka, Tiga Raksa, Balaraja, dan Sukamulya. Jadi dengan adanya Waduk Kalian itu, Pak Eki mulai dari sekarang nih ya sama teman-teman atau berkoordinasilah dengan PDAM supaya nanti kita bisa kolaborasi dengan PDAM apa yang harus kita laksanakan dan apa yang bisa dilaksanakan oleh PDAM. Mungkin saja kita bisa menyiapkan jaringan distribusinya ya PDAM, jaringan SR-nya ke masyarakat. Mungkin selain itu kira-kira ada tambahan lagi nggak dari Pak Eki? Ya cukup sih Pak untuk sejauh ini. Cukup ya. Iya. Jadi itu tadi saran saya, nanti tolong Pak Eki dikajilah dengan teman-teman supaya layanan air bersih kita dengan target 60% itu bisa tercapai, supaya kita juga jangan ditanya sama Tapem nih ya. Tiap kali tanya sama Tapem baru berapa nih. Dan
Pak Eki juga koordinasi dengan PDAM, berapa sih layanan yang sudah dilaksanakan sama PDAM, biar data kita dari mulai dari yang apa namanya yang PDAM, Perumdam atau pengelolaan air bersih yang sudah dirasakan dari perusahaan rumahan ya, maksudnya ya dari Aetra atau dari kayak Citra Raya, dari Lipo, itu kan nanti bisa terlihat tuh berapa layanan kita. Jadi nanti kalau misalkan ada pimpinan menanyakan, kita bisa menjawab ya. Jadi saya minta ya tolong ditindaklanjuti aja lah sama Pak Eki ya, supaya kita bisa berjalan dan bisa melaksanakan apa yang jadi tugas kita dan amanah kita. Mungkin itu dari saya ya Pak Eki. Baik. Ya. Terima kasih Pak Eki. Ya. Izin Pak. Ya. Nuhun ya Pak Eki. Ya. Ya.